Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Untuk sesaat, perusahaan perdagangan Tianyuan dan Paviliun Tianyi didorong ke garis depan badai, dan segudang toko harta karun juga terseret ke dalam air oleh kata-kata Yun Xiao. Seluruh kota Songyue menjadi lebih tegang, dan arus bawah melonjak lebih ganas. Semua badan intelijen mulai fokus pada ketiga kamar dagang ini. Di stasiun Menara 10.000 Harta Karun, di aula pertemuan besar. Interiornya didekorasi dengan mewah, tidak ada setitik debu pun di atasnya, dan semua orang yang hadir mengenakan pakaian brokat, bukan jade, terlihat sangat mewah. Aula itu diterangi oleh cahaya perhiasan, yang sejalan dengan gaya kemewahan yang biasa dari toko harta karun. Semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan kembalinya Li Feiyu tepat waktu ketika mereka segera menerima informasi tentang kamar dagang Luoku. Masing-masing dari mereka tertegun dan mengerutkan kening. Feiyu, apa yang terjadi? Di kursi atas, seorang pria berjubah brokat hitam dengan aroma kuno berkata dengan suara yang dalam. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat dia berkata, perusahaan dagang Tianyuan benar-benar berani menggunakan nama kami untuk menimbulkan masalah. Tampaknya bangunan 10.000 harta karun kita sudah lama tidak aktif, yang membuat adik-adik ini gelisah, atau mereka berpikir bahwa kita mudah diganggu. Keringat dingin mulai terbentuk di dahi Li Feiyu saat dia menjawab, Tuan Wakil Tuan Menara, masalah ini. Dia menatap tiga tetua yang duduk di kursi atas dengan mata memohon, salah satunya adalah Ren Guangzhen. Ren Guangzi juga merasa sedikit terganggu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia menepuk kepalanya dan berkata, seperti ini, Ying Luo. Dia segera memberitahunya tentang apa yang terjadi ketika Yun Xiao dan Li Feiyu diteleportasi ke kota Songyue, dan kemudian berkata dengan muram, bocah ini bahkan menggunakan kalimat ini, dia terlalu murah. Saya tidak menyangka dia akan menjadi anggota Silvertip Goldage perusahaan perdagangan Tianyuan. Saya tidak akan mengatakan itu jika saya tidak menyangkalnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Li Feiyu juga berkeringat deras. Cui Bo, wakil kepala toko harta karun, juga tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Feiyu tidak bisa disalahkan untuk ini, tapi Tuan Muda Yun terlalu licin. Apa pendapatmu tentang ini? Selain wakil master menara, ada tiga tetua lain dari banyak simpanan harta karun di sini. Tetua ke-7 Ren Guanghou, tetua ke-8 Di Senghua, tetua kedua Suan Yutang, dan lebih dari 10 ahli setingkat manajer umum dari berbagai tempat. Feiyu, karena kamu mengatakan sesuatu seperti itu, kamu pasti akan menyangkal bahwa kamu merusak reputasi toko harta karun, lanjut Cui Bo, tapi kami tidak bisa menyangkalnya dan kami tidak bisa digunakan oleh perusahaan dagang Tianyuan. Apakah Anda memiliki rencana yang dapat membunuh kedua belah pihak? Semua orang terdiam, merasa bahwa masalah ini terlalu sulit. Saya punya ide, tapi saya tidak yakin apakah itu akan berhasil, karena perusahaan perdagangan Tianyuan telah meluncurkan serangan mendadak terhadap perusahaan perdagangan Luoku dan secara langsung mencaplok yang terakhir. Sebagai pemimpin serikat pedagang, kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa kita tidak mengirim surat untuk mengutuk perusahaan perdagangan Tianyuan dan meminta tuan mereka untuk keluar dan meminta maaf publik untuk memberikan keadilan kepada perusahaan perdagangan Luoku? Dengan cara ini, kami tidak hanya akan mengambil inisiatif dalam situasi ini, tetapi kami juga akan langsung mengumumkan kepada publik bahwa toko harta karun yang segudang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Ya, ini ide bagus. Ren Guangye menunjukkan ekspresi setuju dan mengangguk. Selain itu, saya juga dapat mengetahui latar belakang perusahaan perdagangan Tianyuan dan seberapa kuat tepi emas dan pancaran perak. Sejak Ding San menyerahkan perusahaan perdagangan Tianyuan kepada Ding Ling, dua kekuatan inti perusahaan perdagangan Tianyuan ini tidak pernah muncul lagi, kata Cui Bo dengan cemberut. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ding San, sekarang setelah muncul di depan semua orang lagi, kekuatan sebenarnya masih belum diketahui. Ren Guangyao curiga, apakah itu berkembang ke titik di mana ia dapat mengabaikan Empirean satu paviliun? Itu terlalu mengejutkan. Kurasa tidak. Cui Bo menggelengkan kepalanya. Ding San telah berada di bawah pengawasan kami selama bertahun-tahun,
dan dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika kedua kekuatan itu dapat diperkuat tanpa ada yang tahu, perusahaan perdagangan Tianyuan tidak akan menolak Penatua Xuan. Penatua Di, bagaimana menurutmu berdua? Di Seng Hua, tetua ke-8 dari toko harta karun, meregangkan punggungnya dan berkata, situasi di seluruh serikat bisnis rumit dan selalu berubah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa variabel pertama akan disebabkan oleh kamar dagang Tianyuan. Saya hanya berpikir bahwa dua konferensi ini akan lebih rumit daripada yang sebelumnya. Mungkin kita perlu memperkuat kekuatan yang dikirim oleh gudang harta karun. Cui Bo mengerutkan kening, ini adalah periode paling menegangkan dalam setahun. Sejumlah besar ahli telah dikirim ke berbagai bagian benua untuk mengawasi jika bisnis tiba-tiba berubah. Saya khawatir akan sulit untuk mengirim lebih banyak orang untuk membantu. Mari kita amati situasinya sebentar. Saya akan lebih percaya diri ketika saya melapor ke OP. Bagaimana denganmu, Penatua Xuan? Wajah Xuan Yutang kuning dan dia terlihat sedikit kusam. Dia berkata dengan datar, Ding San telah meninggalkan garis pandang serikat pedagang selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu berada di bawah pengawasan kami. Dia seharusnya tidak muncul tanpa alasan. Saya tidak berpikir dua orang yang tiba-tiba muncul di perusahaan perdagangan Tianyuan adalah tepi emas dan cahaya perak, bahkan jika itu hanya tertinggi bela diri, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi hari ini sepertinya tidak seperti gaya Dingling. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan perusahaan perdagangan Tianyuan selanjutnya, karena mereka telah membuat langkah pertama untuk mengganggu permainan. Kami akan menunggu dan melihat. Kata-kata Penatua Xuan masuk akal. Lakukan saja seperti yang dikatakan Fei Yu, segera tulis surat dan tanyakan perusahaan perdagangan Tianyuan, minta mereka untuk memberikan penjelasan atas apa yang terjadi pada perusahaan dagang Luoku. Cui Bo akhirnya mengumumkan. Iya, semua orang menanggapi serempak. Saat mereka hendak mengakhiri pertemuan, suara pengumuman datang dari luar pintu, dan seorang pelayan biasa bergegas masuk. Wakil Kepala Menara, kami baru saja menerima pemberitahuan dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Pria itu menunjukkan dokumen dengan kedua tangan dan berkata, tolong lihat, Wakil Master Menara. Cui Bo mengerutkan kening dan menatap pemberitahuan itu selama beberapa detik. Ketika dia mengambilnya dan membacanya, ekspresinya berubah. Dia membanting pemberitahuan di atas meja dan berkata dengan marah, perusahaan dagang Tianyuan sangat cepat dan licik. Apa yang terjadi? Ren Guang bertanya, tertegun. Cui Bo memberikan pemberitahuan itu dan berkata, baca untuk didengar semua orang. Ren Guang Zeng mengambil pemberitahuan dan membacanya kata demi kata, pemberitahuan untuk semua anggota aliansi bisnis, Huan. Hari ini, ayah dan anak dari keluarga Wu dari kamar dagang Luoku secara terbuka melanggar prinsip dasar perkembangan damai dan stabil serikat pedagang dan menyebabkan kerugian pada kamar dagang Tianyuan. Penjabat Presiden Dingling, mencoba membujuk mereka untuk berbuat baik, tetapi tidak berhasil, jadi dia tidak punya pilihan selain menghukum kejahatan. Pelaku utama telah dieksekusi, jadi tolong santai dan jangan khawatir. Namun, meskipun pelaku utama yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas persatuan pedagang telah dieksekusi, dalangnya masih bebas dan siap bergerak dan menghancurkan perdamaian dan stabilitas serikat pedagang. Meskipun perusahaan perdagangan Tianyuan lemah, ia tidak takut dengan kekuatan apapun. Kami bersumpah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas persatuan pedagang. Terlepas dari ayah dan anak Wu, tiga pelaku utama kamar dagang Luoku, orang-orang lainnya memiliki niat baik. Setelah mereka menyadari hal ini, mereka dengan tegas bersumpah untuk setia kepada penjabat presiden, Dingling, dan ingin menggabungkan semua bisnis kamar dagang Luoku ke dalam kamar dagang Tianyuan untuk mencari pembangunan yang lebih besar dan lebih baik. Penjabat Presiden Dingling, harus dengan enggan menyetujuinya setelah menolaknya dengan segala cara. Setelah dua konvensi, perusahaan perdagangan Tianyuan secara bertahap akan mengambil alih semua yang dilakukan perusahaan perdagangan Luoku di benua itu. Saya akan mengumumkan teks lengkapnya. Saya berharap semua sekutu aliansi bisnis dapat bekerja sama untuk menindak semua perilaku destruktif dan mencari pembangunan bersama. Ini Bian. Ren Guangzheng benar-benar tercengang. Dia melemparkan pemberitahuan itu ke tanah dan berkata dengan marah, ini terlalu konyol. Ini jelas mencaplok orang lain, tetapi ditulis dengan sangat benar, munafik.
dan licik, kami tidak bodoh, jadi siapa yang akan mempercayainya? Ekspresi Suan Yutang menjadi aneh, dia mengambil pemberitahuan itu dan membacanya lagi secara rinci. Penatua Suan, bagaimana menurutmu? Tanya Cui Bo. Suan Yutang merenung, semua orang tahu bahwa itu hanya alasan, tetapi fakta bahwa semua eksekutif senior Kamar Dagang Luoku telah ditelan oleh Kamar Dagang Tianyuan, tidak ada yang akan membela Kamar Dagang yang mati kecuali tuan aslinya, Paviliun Surga Pertama. Namun, dalam pemberitahuan itu, Kamar Dagang Tianyuan menyatakan bahwa dia adalah korban, dan dalangnya belum muncul. Jika Paviliun Empyrean 1 mengambil tindakan saat ini, itu akan dilihat sebagai dalang, yang akan merugikan dalam pengertian keadilan agung. Selain itu, setelah pemberitahuan ini keluar, kami tidak punya alasan untuk mengirim surat ke perusahaan dagang Tianyuan untuk menanyai mereka. Pemberitahuan ini sangat tepat waktu, dan caranya sangat brilian. Ini sama sekali tidak seperti metode pasif Dingling untuk menemukan cara untuk menangani segala sesuatu dalam celah sempit. Yah, perusahaan perdagangan Tianyuan memang mengambil terlalu banyak inisiatif kali ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang karena kita tidak bisa mengirim surat? Tanya Cui Bo setelah berpikir. Suan Yutang ragu-ragu dan berkata, kita tidak perlu terburu-buru sekarang, Empyrean 1 Paviliun harus menjadi yang terburu-buru. Jika seseorang dari Empyrean 1 Paviliun datang untuk menanyakan tentang hubungan kami dengan perusahaan perdagangan Tianyuan, abaikan saja mereka, tidak perlu menjelaskannya dengan begitu jelas kepada publik, karena Kamar Dagang Tianyuan ingin menggunakan nama kami akan sedikit mengubah strategi kami dan memberinya kesepakatan diam-diam. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa bersaing dengan Paviliun Empyrean untuk sementara waktu, dan kita hanya akan menunggu hasilnya. Mata Cui Bo berkedip dan dia tersenyum, itu ide yang bagus, perusahaan dagang Tianyuan menggunakan nama saya, jadi kami akan menggunakan kekuatannya untuk menekan Paviliun Empyrean 1, meskipun Empyrean 1 Paviliun bukan ancaman bagi kita, itu masih salah satu dari 4 aliansi inti, akan bermanfaat bagi kita jika kita bisa menundanya. Ya, mari kita lakukan dengan cara ini. Suan Yutang berkata, kalau begitu, kita masih harus mengirim surat itu, namun untuk kontennya, katakan saja bahwa kami telah menerima pengumumannya. Sebagai pemimpin aliansi bisnis, toko harta karun segudang tidak akan mentolerir perilaku apapun yang menghancurkan keharmonisan aliansi bisnis. Mereka juga akan mengungkapkan pujian dan persetujuan mereka atas penanganan perusahaan perdagangan Luoku oleh perusahaan perdagangan Tianyuan. Ini Bian. Cui Bo merasa itu tidak pantas dan ragu-ragu, bukankah ini sama dengan mendukung mereka secara terbuka? Jika Paviliun Empyrean datang untuk menanyai kita, apa yang harus kita lakukan? Suan Yutang tertawa dan berkata, hehe, Wakil Master Menara salah. Pertama, kami adalah pemimpin aliansi bisnis, jadi mereka harus tetap membuka mata dan tidak membuat kesalahan. Kedua, kami mendukung pemeliharaan persatuan internal Serikat Pedagang, bukan Kamar Dagang Tianyuan. Jika Paviliun Empyrean datang untuk menanyai kita, katakan saja bahwa kita juga dibutakan oleh pemberitahuan perusahaan perdagangan Tianyuan dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kami berada di tempat keempat dalam pemungutan suara saat ini krisis. 1 suara sehari, Ying lebih sehat. Kebaikan yang luar biasa. Mata Cui Bo berbinar dan dia memuji, kedatangan Penatua Suan di kota Songyue yang adalah bantuan terbesar bagi Cui Bo. Jika tidak, saya akan benar-benar pusing dengan situasi di kota Songyue yang, jika saya tidak menanganinya dengan baik, saya akan dihukum oleh Tuan Menara. Aku akan melakukan yang terbaik, itu saja. Suan Yutang tersenyum tipis. Kirim surat ke perusahaan perdagangan Tianyuan seperti yang dikatakan Penatua Suan. Cui Bo segera memerintahkan. Pada saat yang sama ketika toko harta karun yang segudang menerima pemberitahuan, lebih dari 100 anggota Serikat Pedagang yang telah berkumpul di kota Songyue juga telah menerima pemberitahuan tersebut. Untuk sementara waktu, segala macam spekulasi dibuat, dan mereka semua merasakan tekanan badai datang. Dia benar-benar membuat tuduhan palsu. Perusahaan dagang Tianyuan, Dingling kamu sangat baik. Paviliun Empyrean yang dingin dan suram, dan suasananya agak menyedihkan. Orang-orang yang hadir bahkan bernapas dengan hati-hati, seolah-olah mereka takut mengeluarkan suara dan menakut-nakuti seseorang.
Di tengah aula berlutut seorang lelaki tua berlumuran darah, dia terbaring di tanah, gemetar. Itu adalah kehormatan bela diri yang dihancurkan dantiannya oleh Mo Xiaochuan dan dikirim terbang. Setelah kehilangan kekuatan asalnya, dia jatuh dari langit dan hampir mematahkan semua tulangnya. Pada saat ini, selain rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia juga sangat ketakutan, menyebabkan tubuhnya semakin gemetar. Aku akan mengirimmu ke kamar dagang Luoku untuk membantu mereka dan memberi mereka beberapa nasihat, tapi sekarang, Anda memberitahu saya bahwa ayah dan anak dari keluarga Wu sudah mati, bahwa kamar dagang Luoku telah dimasukkan ke dalam kamar dagang Tianyuan, dan bahwa Anda telah lumpuh dari kultivasi Anda, jadi Anda telah diusir kembali seperti anjing liar. Tetua Agung dari Paviliun Empyrean 1, Su Danhe, menghadap ke depan dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata dengan sangat lambat, saya sangat bingung, mengapa Anda mengatakan Anda berasal dari kamar dagang Tianyi pada waktu itu? Bukankah ini mencoreng reputasi kamar dagang Tianyi kita? Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat saat dia berkata, hebat, tetua yang hebat, saya hanya ingin menggunakan nama kamar dagang Tianyi untuk mengintimidasi mereka, siapa yang tahu bahwa mereka tidak akan menyerah dan bahkan melukai saya sejauh ini. Bawahan ini tidak berguna, dan kultivasi saya sekarang lumpuh. Saya berharap tetua yang hebat dapat memperhitungkan kontribusi masa lalu saya dan mencarikan saya pil obat yang dapat memulihkan kultivasi saya. Su Danhe berbalik dan mengungkapkan ekspresi terkejut, dia berkata dengan bingung, kamu sangat tidak berguna, namun kamu masih memiliki wajah untuk meminta pil untuk menyembuhkan dantianmu. Mengapa aku tidak melihat bahwa kamu adalah orang berkulit tebal sebelumnya? Dia mengeluarkan pemberitahuan itu dan membungkuk untuk membukanya di depan lelaki tua itu. Lihat, kamu tidak tahu malu seperti perusahaan perdagangan Tianyuan, aneh bahwa orang-orang yang merekrut kamar dagang Luoku tidak merekrut bakat sepertimu. Mata Su Danhe Menjai semakin dingin, dia menatap lelaki tua itu sampai dia terus gemetar dan seluruh tubuhnya menempel di tanah. Sampah. Su Danhe meludahkan dua kata dan melambaikan tangannya, seret dia ke bawah dan bunuh dia. Ah, tetua yang hebat, bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan kontribusi saya, Anda setidaknya harus mengampuni hidup saya untuk kerja keras saya. Orang tua itu berteriak ngeri, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Su Danhe ingin membunuhnya. Sangat berisik, kamu sangat berisik. Su Danhe melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar dari tenggorokan tetua itu, segera menciptakan lubang berdarah. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, dia terus memegangi tenggorokannya dengan kedua tangan dan berjuang mati-matian. Pada saat ini, dua murid Empyrean 1 Paviliun datang dan menyeretnya keluar. Wajah Su Danhe dingin, dia menunjuk ke pemberitahuan di tanah dan berkata dengan dingin, siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan tentang ini? Orang-orang di aula semuanya adalah petinggi Paviliun Empyrean 1, dan tidak ada yang berani bersuara. Salah satu lelaki tua mengumpulkan keberaniannya dan berkata, tetua yang hebat, perusahaan perdagangan Tianyuan telah melangkah terlalu jauh. Kami hanya mengirim Wu Yu untuk memaksa Dingling, menikahinya dan menguji kekuatan mereka benar-benar memusnahkan kamar dagang Luoku, mereka jelas tahu bahwa kamar dagang Luoku adalah pengikut kami, namun mereka sangat tidak bermoral, mereka jelas tidak menempatkan kita di mata mereka. Saya pikir kita harus menggunakan metode yang sama yang mereka gunakan untuk berurusan dengan kamar dagang Luoku untuk menghancurkan kamar dagang Tianyuan seperti petir untuk mengguncang prestise kamar dagang Tianyi saya. Su Danhe merasakan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan dan berteriak, hancurkan perusahaan perdagangan Tianyuan. Apakah Anda gila? Jika kita menghancurkan salah satu dari 7 aliansi pedagang, itu akan menyebabkan badai besar. Apa yang akan dilakukan 5 asosiasi pedagang lainnya? Bisakah kamu berpikir sebelum berbicara? Wajah lelaki tua itu berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak berani membantah dan menutup mulutnya. Su Danhe marah sejenak sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, perusahaan perdagangan Tianyuan harus diberi pelajaran, jika tidak, mereka tidak akan tahu tempat mereka. Namun sebelum itu, dia harus menyelidiki dua hal. Pertama, mereka harus mencari tahu kesepakatan seperti apa yang dimiliki toko harta karun dengan mereka. Kedua, berapa banyak pembudidaya tepi emas dan perak radians yang berasal dari perusahaan perdagangan Tianyuan.
Jika mereka datang dengan kekuatan penuh, saya khawatir kami tidak akan dapat menghadapinya, jadi kami harus mengirim pesan kepada para ahli terdekat untuk datang sesegera mungkin. Kali ini, tidak peduli apa, kita harus menendang mereka keluar dari 7 aliansi pedagang. Dengan itu, dia melirik seorang wanita berjubah putih di kerumunan dan nadanya yang tajam segera melunak. Yuyi, bagaimana menurutmu? Tubuh Liang Yuyi bergerak sedikit, dan 2 lonceng di pedang di pinggangnya berdering, rambut hitam panjangnya melayang di belakangnya, dan kulitnya halus seperti salju. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan lembut dan berkata dengan lembut, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Tetua yang Agung, saya hanya ingin tahu siapa yang akan mereka kirim untuk kompetisi seni bela diri dan teknik. Sudanhe berkata, ya, ini juga sesuatu yang harus kita pertimbangkan, sebagai penyelidikan utama. Yang terbaik adalah menghancurkannya sebelum kompetisi. Ini akan mencegah masalah di masa depan. Liang Yuyi mengerutkan alisnya dan berkata dengan lembut, tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Aku tahu kamu sangat percaya diri, tetapi kamu harus memfokuskan energimu untuk berurusan dengan Li Feiyu dan yang lainnya. Seharusnya ada sesedikit mungkin sampah dari perusahaan perdagangan Tianyuan, kata Sudanhe sambil tersenyum. Liang Yuyi tidak mengatakan apa-apa, cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah dia tidak lagi tertarik pada hal lain. Saya pribadi akan berkunjung ke toko harta karun, kalian melakukan yang terbaik untuk menanyakan situasinya, bersiaplah untuk mengikuti saya ke perusahaan perdagangan Tianyuan untuk mengajarkan pelajaran itu. Kata Sudanhe, ayo bubar. Dia melambaikan tangannya. Setelah kamar dagang Luoku dihancurkan dan semua ahli kamar dagang ditelan oleh kamar dagang Tianyuan, pada malam yang sama, 27 anak perusahaan kamar dagang di bawah kamar dagang Tianyuan menerima undangan satu persatu dan diundang ke perjamuan oleh Dingling R. Perjamuan itu sederhana, dan semua orang di aula kecil itu berdiskusi dengan takut-takut, wajah semua orang sangat serius, dan dari waktu ke waktu, mereka diam-diam akan melirik Dingling R yang sedang duduk di atas tahta. Dingling R duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Dingling R akhirnya berbicara, matanya tertuju pada Yun Xiao, yang duduk di sebelah kiri, dan dia berkata, Tuan Muda Yun, 8 keluarga yang tersisa mungkin tidak akan datang. Dari 27 kamar dagang, hanya 19 yang datang, menyisakan 8 kursi kosong. Itu seperti tamparan di wajah, membuat ekspresi semua orang tidak terlalu bagus. Karena 8 keluarga itu tidak datang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mereka tidak harus datang lagi, saya akan mengunjungi mereka besok untuk mengeksekusi pelaku utama dan membimbing mereka untuk berbuat baik. Ekspresi 19 keluarga yang sudah tiba berubah drastis, dan mereka semua terkejut. Di satu sisi, dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi di sisi lain, dia senang dia datang ke janji temu. Waktu mengungkapkan hati seseorang, dan cinta sejati terungkap pada saat dibutuhkan, kata Dingling R. 19 sekutu dan teman baik di sini adalah mitra paling setia dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Aku akan mengingat nama mereka satu persatu, dan aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu terlalu baik, Nona Ding, kata salah satu wanita tua itu, kamar dagang persegi ekstrim kami telah mengikuti Tianyuan sejak tangan Tuan Tua Ding San. Berkat perawatan Tuan Tua dan Nona Ding, kami dapat bertahan hidup di lingkungan yang berbahaya ini. Hidup dan mati kamar dagang persegi ekstrim telah lama terikat dengan kamar dagang Tianyuan. Benar. 19 keluarga lainnya juga setuju dan menyatakan kesetiaan mereka. Yun Xiao memandang kerumunan satu persatu, dengan situasi perusahaan perdagangan Tianyuan menurun dari hari ke hari, semua orang berpikir bahwa 2 konvensi serikat pedagang telah berakhir. Fakta bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan masih dapat menahan tekanan dari semua sisi dan maju untuk mendukung perusahaan perdagangan Tianyuan menunjukkan bahwa itu jelas merupakan aliansi hardcore. Dingling R juga berterima kasih dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, manajer yang hebat. Kali ini, Ling R mengumpulkan kalian semua di sini untuk menyatukan kekuatan semua orang untuk melawan perubahan di masa depan, untuk menjaga pasukan kita tetap bersama.
saya ingin memperluas basis perusahaan perdagangan Tianyuan satu generasi dan membiarkan semua orang pindah sehingga mereka dapat terhubung dan saling menjaga. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang memiliki pendapat yang bijaksana. Ini Bian. Maafkan saya karena terus terang, tetapi bolehkah saya bertanya apakah Nona Ding akan membuat langkah besar? Tanya seorang lelaki tua ragu-ragu, masalah hari ini dengan kamar dagang Luoku telah menyebar seperti api, apakah ada alasan tersembunyi? Ding Ling, tersenyum dan berkata, saya punya beberapa ide untuk langkah besar. Insiden dengan kamar dagang Luoku dibawa oleh mereka, dan mereka benar-benar mengarahkan pandangan mereka pada kamar dagang Tian Yuan saya, itu normal bagi mereka untuk dihancurkan dalam sekejap. Dia bertepuk tangan dengan ringan, dan tiba-tiba, beberapa kekuatan yang sangat kuat menyebar di lapangan, ruang itu tampak mengeras, dan tekanan yang tak tertahankan semakin kuat. Ini Cici. Di bawah keterkejutan dan kengerian semua orang, lebih dari 10 sinar cahaya terbang masuk dan mengungkapkan tubuh asli mereka. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik, 3 orang yang memimpin bahkan telah mencapai pangkat tertinggi bela diri, dan aura mereka mengejutkan. Basis kultivasi terendah dari selusin prajurit sebenarnya berada di puncak alam kaisar bela diri. Begitu mereka memasuki arena, mereka segera membungkuk kepada Ding Ling, yang duduk di kursi atas, dan berkata serempak, anggota kamar dagang Luoku yang tersisa telah bergabung dengan kamar dagang Tianyuan dengan setia, mereka berjanji setia kepada wanita Ding Ling, Semua orang terkejut, terutama 3 penguasa bela diri yang memiliki ekspresi kesetiaan di wajah mereka, itu menggerakkan hati semua orang. Sangat mudah untuk mengalahkan Supreme, tetapi sangat sulit untuk menaklukkannya. Selain itu, bahkan lebih sulit untuk membayangkan bahwa itu begitu banyak seniman bela diri yang kuat akan mendukungnya dengan begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Setelah keterkejutan di hati semua orang, mereka segera mengungkapkan suasana hati yang gembira. Ini setidaknya membuktikan satu hal, kekuatan perusahaan perdagangan Tianyuan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kali ini, tim yang telah mengatupkan gigi dan berjuang sampai mati sepertinya melihat harapan kemenangan. Karena kecerobohan Tai, ada bak kecil di sini, ayah Ding Ling, pernah memanggilnya, Ding San, tetapi ada terlalu banyak karakter, jadi Tai lupa. Akibatnya, bab-bab ini ditulis sebagai Ding Qi, tetapi sekarang semuanya diubah kembali menjadi Ding San, dan yang sebelumnya adalah yang paling akurat. Saya benar-benar minta maaf, saya berkeringat. Pada saat yang sama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas pengingat mereka. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang karena terus-menerus memperbaiki berbagai kesalahan saya dan membiarkan Tai terus meningkat. Terima kasih. Kalian semua telah bekerja keras, kata Ding Ling, sambil tersenyum. Saya senang Anda semua dapat meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang. Ayah dan anak dari keluarga Wu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mencari kematian, kata seorang kaisar bela diri dengan keras. Terima kasih atas kemurahan hati Nona Ding, aku pasti akan setia padamu. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, kata Ding Ling, silakan duduk, semuanya. Kami kambing hitam, kata penguasa militer itu, kami tidak berani duduk, kami hanya akan berdiri. Kerumunan itu terlantai. Apakah ini masih penguasa bela diri dari 9 surga yang mereka kenal? Di mana aura tuan dari ahli 9 surga? Apa perbedaan antara ini dan seniman bela diri tawanan? Nona Ding sangat senang melihat kesetiaanmu, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? Total 9 kamar dagang tertunda oleh masalah dan tidak bisa datang ke perjamuan. Bagaimana kalau kalian semua melakukan perjalanan dan membawa salam Nona Ding kepada mereka? Oh, ada hal seperti itu. Penguasa bela diri memiliki ekspresi membunuh di wajahnya saat dia mendengus. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tuan Muda Yun dan Rindu Ding, jangan khawatir, kami akan segera kembali. Selusin orang itu langsung memancarkan aura pembunuh, menyebabkan semua orang yang hadir merasa tercekik. Wajah Ding Ling, menunjukkan sedikit belas kasihan dan berkata, lagi pula, kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun, jadi biarkan itu pergi sebanyak mungkin. Kaisar bela diri memandang Yun Xiao untuk menanyakan pendapatnya, dan jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya. Karena Nona Ding sangat penyayang, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, eksekusi saja penjahat utama, adapun yang lain,
bawa mereka masuk dan beri mereka kesempatan untuk membalik lembaran baru. Iya, selusin seniman bela diri tidak lagi ragu-ragu, setelah mengambil daftar nama, mereka tidak menunda sama sekali, mereka berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya, membubung ke langit dan menyebar ke segala arah. Orang-orang dari 19 anak perusahaan kamar dagang lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa kembali sadar. Kamar dagang Tianyuan sangat sombong dan mendominasi, yang sama sekali berbeda dari gaya biasa untuk menghindari dan memanfaatkan situasi. Meskipun pemuda di sebelah kiri memiliki basis kultivasi biasa, dia kadang-kadang mengungkapkan semangat seorang ahli yang tak tertandingi. Setiap gerakannya selalu secara tidak sengaja mengejutkan dan sulit dipahami. Meskipun pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri muda berdiri di sana dengan mata setengah tertutup malas dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia seperti lubang hitam. Hanya dengan berdiri di sana, dia menyulitkan semua orang untuk tenang. Jangan buang waktu, kata Yun Xiao ringan, Anda dapat mulai pindah ke zona terlarang perusahaan perdagangan Tianyuan sekarang. Saya akan segera memerintahkan anak buah saya untuk menggandakan area tersebut. Selama kita bekerja sama, tidak peduli bagaimana permainan berubah, kita tidak akan terkalahkan. Kata-kata ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Mereka buru-buru berdiri dan berkata, kami bersedia mengikuti Nona Ding selamanya, dan kami tidak akan pernah berpikir dua kali. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa dan mulai kembali untuk mengatur relokasi. Segera, semua orang di aula telah pergi, hanya menyisakan Ding Ling, Yun Xiao, dan Mo Xiao Chuan. Begitu kerumunan pergi, sikap menyendiri dan acuh tak acuh Ding Ling, menghilang. Dia sekarang penuh dengan kelembutan, seolah-olah dia adalah orang. Yang berbeda, dia sedikit bingung, bagaimana mereka melatih para seniman bela diri itu. Bagaimana mereka bisa digunakan olehku dalam waktu sesingkat itu. Pada awalnya, saya khawatir mereka akan menjadi bahaya tersembunyi, tapi dari apa yang saya lihat barusan, mereka tampak sangat setia. Yun Xiao tersenyum dan berkata, sederhana saja, saya hanya akan memberi sedikit mantra yang membatasi pada mereka, tanpa teknik unikku, dan tian mereka akan meledak dalam waktu 3 hari, dan mereka akan benar-benar lumpuh. Apakah mereka berani tidak menunjukkan kesetiaan mereka? Petik 2. Begitu, Ding Ling, mengangguk dan tersenyum. Tuan Muda Yun adalah Vanquisher yang berdaulat bela diri, jadi wajar baginya untuk menggunakan beberapa trik untuk berurusan dengan para ahli biasa. Yang saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana jika Paviliun Empyrean datang untuk menanyai kita. Saya sudah mengirim pesan ke ayah saya, tetapi dia belum membalas, katanya dengan ekspresi muram. Yun Xiao sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, jangan bicara tentang apa yang direncanakan Ding San, adapun Paviliun Empyrean 1, tidak perlu khawatir, karena akan ada seseorang yang akan disalahkan untuk kita. Seseorang membela kita. Ding Ling, bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Mungkinkah Li Feiyu? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia melihat ke arah 4 sekte ekstrim di kejauhan dan berkata sambil terkekeh, Tang Xin. Di stasiun sekte 4 ekstrim, seorang pemuda mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya bersinar dengan ekspresi iblis, seolah-olah setiap kali dia melihatnya, itu akan berbeda dari sebelumnya, sulit untuk mengatakan apa ekspresi aslinya. Tuan Muda, begitulah situasinya. Setelah kehormatan bela diri dilaporkan, dia berkata, saya berharap Tuan Muda dapat menghapus batasan pada saya sehingga saya dapat kembali melayani Tuan Muda. Seniman bela diri yang dihormati adalah pria yang telah bersumpah setia kepada perusahaan perdagangan Tianyuan, dan dia juga penghubung sekte 4 ekstrim di perusahaan perdagangan Luoku. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri saat itu, dan akibatnya, dia direkrut oleh Yun Xiao. Tang Xin mondar-mandir di aula dan tertawa, perusahaan dagang Tianyuan, kamu sangat baik, aku hampir ditipu olehmu. Oh, apa maksudmu, Tuan Muda? Seorang pria yang dibungkus jubah hitam duduk dengan tenang di samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Xin mencibir, perusahaan dagang Tianyuan memainkan strategi benteng kosong, semakin mereka mencoba pamer, semakin menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi yang lemah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengacaukan situasi dan menyulitkan orang untuk memprediksi, meskipun agak berisiko,
itu ide yang bagus, dan sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Ding Ling Er dengan kepribadiannya, saya pikir itu pasti perbuatan Tuan Muda Yun itu. Pria berjubah hitam itu tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu? Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia sudah mempercayainya di dalam hatinya, karena dia sudah lama bersama Tang Xin, dia belum pernah melihatnya membuat tebakan yang salah. Tang Xin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, saya juga punya tebakan tentang Tuan Muda Yun ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar, Tuan Naga Tersembunyi, tolong bantu saya mengonfirmasinya, namun, mari kita bantu dia menghapus batasan terlebih dahulu, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik pembatasan. Baiklah, pria berjubah hitam itu berdiri dan perlahan berjalan menuju kehormatan bela diri. Seniman bela diri yang dihormati sangat gembira dan buru-buru berterima kasih padanya, terima kasih, Tuan Muda, terima kasih, Tuan Naga Tersembunyi. Dia berbalik dan merobek bajunya, memperlihatkan punggungnya yang berotot, pola emas tercetak di punggungnya. Sungguh pembatasan yang cerdik. Hidden Dragon menatapnya sebentar dan berkata, tapi itu bukan masalah bagiku. Dia mengulurkan tangannya yang kurus dan perlahan menggali kukunya yang panjang dan sempit ke dalam daging kehormatan bela diri, darah segera menyembur keluar dan punggungnya diwarnai merah. Tangan Hidden Dragon terus membentuk segel aneh dan mengirimkannya ke punggung Wu Zun, setiap kali dia melakukannya, lampu merah akan menembak keluar dan secara bertahap menyatu ke dalam segel emas, di bawah pengaruh cahaya darah, segel mulai perlahan aktif dan sepertinya akan pecah. Trik kecil, istirahat untukku. Pecah. Naga Tersembunyi mengarahkan jarinya ke bawah dan menyentuh susunan itu, segera, susunan emas memancarkan cahaya yang kuat, seperti cahaya keemasan yang mekar, kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya dan ditembakkan ke langit di atas aula, secara bertahap terbentuk. Tao Wu ini, Hidden Dragon terkejut dan dengan cepat mundur untuk melindungi tubuhnya, takut akan ada serangan yang tersembunyi di dalamnya. Tao Wu ini. Suara terkejut Tang Xin terdengar, naga tersembunyi menatap langit dan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, tertegun. Cahaya yang dibentuk oleh pembatasan mengembun menjadi 8 kata besar di langit. Tuan Muda Tang Xin, apakah Anda berani bertemu dengan saya? Tang Xin dan Hidden Dragon sama-sama terkejut, dan keterkejutan yang tak terlukiskan menyebar di hati mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Ada 8 karakter yang tersembunyi di bawah pembatasan tersebut, pihak lain tidak hanya menemukan postingan tersembunyi, tetapi dia juga memprediksinya dengan sangat baik sehingga dia akan menemukan seseorang untuk memecahkannya. Bahkan Tang Xin, yang selalu berpikir bahwa dia tidak pernah melewatkan apapun, benar-benar tercengang, dia sepertinya tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa berkomplot melawannya di dunia. Tuan Muda, Tuan Naga Tersembunyi, ada apa? Meskipun seniman bela diri yang dihormati juga memperhatikan keanehan itu, dia tidak melihat kata-kata itu saat punggungnya menghadap ke aula, dia perlahan berbalik dan melihat dua wajah yang benar-benar tertegun. Apakah itu Tang Xin atau Hidden Dragon? Mereka berdua adalah orang yang sangat cerdas dalam pikirannya, mereka selalu memiliki senyum di wajah mereka, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali mereka, dia belum pernah melihat ekspresi tercengang seperti itu. Keterkejutan di mata Tang Xin tidak bisa hilang, dan dia hanya berkata dengan canggung, Bian ini, dia tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya berkata, Tuan Naga Tersembunyi, kita harus segera menyelidiki identitas orang ini. Aku akan pergi sekarang. Naga Tersembunyi juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya, dia berbalik dan menghilang di tempat. Seniman bela diri yang dihormati itu tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi, dia hanya merasakan kelegaan di belakangnya dan pembatasan itu sepertinya telah menghilang, dia berterima kasih berulang kali. Tang Xin melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk memecatnya, dia berjalan mondar-mandir di aula sendirian, tampak sedikit kesal, perasaan tidak dapat mengendalikannya ini membuatnya sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah memprediksi bahwa permainan catur menyimpang dari perhitungannya. Tiba-tiba, rasa bangga muncul di hatinya, dia berkata dengan dingin, Tuan Muda Yun, karena Anda ingin sekali bertemu dengan saya, Tang Xin, akan memberi Anda kualifikasi ini.
Saya juga ingin melihat bakat mengerikan seperti apa yang tersembunyi di antara generasi muda di alam seni bela diri. Surgawi saat ini, dalam semalam, seluruh kota Songyue dipenuhi dengan niat membunuh. Para pembudidaya kamar dagang Luoku menyapu kota satu persatu dan menyelesaikan 9 kamar dagang yang telah terpisah dari kamar dagang Tianyuan. Mereka yang harus dibunuh, dan mereka yang menyerah diserahkan. Mereka tidak menghadapi banyak perlawanan. Selain penguasa bela diri yang kuat, semua kamar dagang lainnya diam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Semua jenis laporan intelijen dikirim ke kamar dagang masing-masing setiap saat, dan banyak orang mendiskusikan tindakan pencegahan mereka di masa depan. Tapi, Yun Xiao beristirahat dengan baik. Ketika dia kembali sadar keesokan harinya, sinar matahari menyinari kota, dan seluruh kota mulai mendidih dengan kegembiraan setelah kedatangannya. Kedua berita itu seperti sinar matahari, dengan cepat menyebar di jalanan. Alasan pertama adalah bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan kesal karena menyerang orang lain tanpa alasan. Dengan persetujuan dari banyak sekali tokoh harta karun dan beberapa anggota inti dari aliansi bisnis, Paviliun Empyrean akan menghukum mereka. Berita kedua datang dari Sekte 4 Ekstrim, Tang Xin, yang selalu dianggap sebagai orang paling bijaksana di antara generasi muda di Serikat Pedagang, telah mengirimkan undangan untuk mengundang Yun Xiao, penguasa kota Yanwu dari wilayah selatan, ke Paviliun Wewangian. Paviliun Wewangian adalah paviliun pengamatan tertinggi di kota Songyue. Itu memiliki pemandangan panorama seluruh kota dan merupakan milik dari Sekte 4 Ekstrim. Itu adalah tempat yang bagus untuk bermain seruling, memainkan sitar, membacakan puisi, dan melukis. Tang Xin sangat menyukai pemandangan seperti ini dan perasaan memiliki dunia di hatinya. Aku telah menyebarkan identitas Yun Xiao ke seluruh kota Songyue sesuai dengan perintah Tuan Muda. Sekarang, mereka telah mengungkapkan warna asli mereka, dan Paviliun Empyrean juga telah berkomunikasi dengan banyak tokoh harta karun, dan mereka siap untuk menyerang perusahaan perdagangan Tianyuan. Di lantai atas Paviliun Wewangian, Tang Xin sedang merebus air dan membuat teh. Dia mendengarkan laporan naga tersembunyi di belakangnya dan tersenyum puas. Akankah dia menjadi pemain catur dan muncul dalam permainan catur dengan identitas yang sangat saya pikirkan, atau akankah dia menjadi badut dan dihancurkan setelah beberapa lompatan? Mari kita lihat apakah dia bisa selamat dari ujian ini. Tubuh Hidden Dragon benar-benar tertutup jubah hitam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Li Yun Xiao ini tampaknya memiliki beberapa latar belakang. Dua penguasa bela diri bergelar datang ke Yanwu hari itu, dan sejauh yang saya tahu, bahkan orang-orang dari wilayah suci pergi ke sana. Tuan Muda, Anda tidak boleh meremehkannya. Tang Xin tidak menganggapnya serius. Mata air mendidih dan direndam dalam daun teh segar, mengeluarkan sentuhan aroma. Apa yang terjadi di Yanwu terkait dengan runtuhnya Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surgawi yang besar. Secara alami, itu akan memicu zona suci. Adapun kedatangan dua bergelar Martial Sovereigns, ada banyak rahasia di baliknya. Jangan membuat tebakan liar agar kita tidak mengacaukan rencana kita. Tapi bagaimanapun, di kota Songyue, saya tidak peduli siapa Li Yun Xiao, apakah dia naga atau harimau, dia harus berbaring untuk saya. Petik 2. Hidden Dragon mengangguk dan berkata, dia hanya penguasa sebuah kota di wilayah selatan. Saya tidak berpikir dia bisa membuat gelombang apapun. Undangan telah dikirim, sekarang identitas Yun Xiao telah terungkap. Saya khawatir mereka bahkan mungkin tidak berani datang. Maaf, kata Tang Xin sambil tersenyum, jika dia tidak berani datang, saya akan kecewa. Bai Yunke, siapa yang layak disebut paman di zaman kuno? Dengarkan aromanya, rebus air, minum teh, dan balikkan telapak tangan laut yang badai. Mendengar tawa dan puisi datang dari luar paviliun, ruang itu berputar dan dua pria perlahan muncul. Mereka berjalan di udara, dan ombak menyebar di bawah kaki mereka, seperti ombak danau yang tenang yang ditiup. Mereka berdua perlahan berjalan ke dalam gedung, dan Yun Xiao duduk tanpa ragu-ragu. Dia mengambil teh yang dibuat oleh Tang Xin dan meminumnya dalam satu tegukan, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Tang Xin, Anda terlalu banyak berpikir. Tang Xin terkejut dan dengan hati-hati menatap kedua pria itu. Sikap Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan luar biasa, dan ada udara surgawi yang samar di sekitar mereka, yang membuatnya terlihat sedikit kerdil. Jejak ketidaksenangan muncul di wajah Tang Xin, dan dia berkata dengan dingin,
satu gerakan, ombak yang mengamuk membalikkan telapak tangan, sungguh kulit banteng yang kuat, membandingkan dirimu denganku, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hehe, Yun Xiao terkekeh, Tang Xin, aku hanya mencoba membuatmu bangga, jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak keberatan menempatkanmu di bawah telapak tanganku. Tang Xin tercengang, melihat penampilan Yun Xiao yang bebas dan santai, dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak bercanda, dia juga tidak terlihat seperti orang terbelakang yang tidak berotak, namun, bagaimana mungkin orang dengan sedikit rasionalitas mengucapkan kata-kata tidak tahu malu di depannya. Dia tertegun sejenak sebelum dia tertawa, seorang penduduk asli dari pegunungan selatan berani mengkritik negara di depanku, itu lelucon, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menekanku dengan membalikkan telapak tanganmu. Kata-katanya semakin dingin, dan suasana di paviliun berangsur-angsur menjadi semakin tegang. Kilatan tajam berkedip di mata Yun Xiao saat dia berkata sambil tersenyum, sepertinya kekuatan berbicara paling keras, karena kamu ingin dipukuli, aku tidak punya alasan untuk tidak memenuhi permintaan murahmu. Yun Xiao dengan lembut menepuk meja, dan air mendidih segera melesat ke udara, itu menyebar tetapi tidak tumpah, sebaliknya, perlahan mengembun dan berubah menjadi naga air mini, meraung dan menggigit Tang Xin. Itu hanya trik kecil, Kaisar Bela Diri Bintang 1 tidak berbeda dengan semut di depanku. Tang Xin melemparkan pukulan dingin ke dalam naga air, yang segera masuk ke kolam teh. Apa? Tang Xin sedikit terkejut, teh yang telah dihancurkan menjadi bentuk naga olehnya tidak hanya tidak menghilang di udara, tetapi juga berputar di udara dan secara bertahap mengembang, menjadi cerah seperti pembukaan film, akhirnya, itu membentuk bola air yang akan mengelilinginya. Meskipun ekspresi Hidden Dragon tidak dapat dilihat dengan jelas, cahaya ilahi melintas di jubah hitamnya, dan dia tampak sangat terkejut. Menarik. Tetapi teknik tetaplah teknik, tidakkah kamu tahu bahwa satu orang bisa mengalahkan 10 orang? Petik 2. Tang Xin mendengus dingin, seolah-olah dia sangat kesal karena dia tidak bisa mematahkan teknik lawannya dengan satu gerakan, lampu hijau muncul di tangannya, dan bola putih kecil yang memancarkan cahaya lembut muncul di telapak tangannya, tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum dan tersebar ke segala arah. Bola teh akhirnya penuh dengan lubang dan mulai tumpah secara tidak wajar. Yun Xiao terkekeh dan dengan lembut mengetuk jari-jarinya di atas meja, teh, yang telah kehilangan semua energi rohnya, tampaknya mendapatkan kekuatan lagi, itu mengembun menjadi water phoenix di udara dan terbang lagi. Tang Xin sangat marah dan berteriak, apakah kamu sudah selesai? Sebuah bola api tiba-tiba meledak dari tangannya dan mengembun menjadi tinju api, yang dia lemparkan ke The Water Phoenix. Gelombang panas beriak di atas. Paviliun wewangian, dan teko teh akhirnya benar-benar menguap, tidak ada lagi. Hehe, Tang Xin, aku hanya bermain denganmu, apakah Anda perlu marah? Sayang sekali panci berisi air enak ini tidak bisa diminum. Yun Xiao terkekeh, dan tatapan santainya mengejutkan Tang Xin. Bukankah sikap tersenyum pada angin dan awan, menunjuk negara, dan dengan santai bermain-main dengan lawan apa yang selalu dia kejar? Itu seharusnya muncul dalam dirinya, tetapi mengapa dia melihatnya di sosok pihak lain, dan dia menjadi orang yang dipermainkan? Tang Xin diam-diam marah karena dia tiba-tiba dirugikan dalam kontes sikap, tetapi dia juga menahan penghinaannya dan wajahnya menjadi sedikit suram. Aku ingin melihatmu, kata Yun Xiao lemah, aku tidak ingin mengalahkanmu, tetapi untuk bekerja sama denganmu. Tang Xin tertawa, haha, kamu hanya penduduk asli wilayah selatan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang kerjasama dengan saya? Petik 2. Pegunungan Selatan selalu dikenal sebagai tempat di mana bahkan burung tidak akan buang air besar, semua kekuatan utama tidak pernah terlalu malas untuk menginjakkan kaki di sana, selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang mendengar ada ahli yang datang dari Pegunungan Selatan, oleh karena itu, para seniman bela diri dari Pegunungan Selatan sering diejek sebagai penduduk asli. Yun Xiao menatapnya seolah-olah dia bodoh dan mencibir, aku memberimu wajah dengan mengatakan bahwa kita akan bekerja sama, tetapi untuk menjadi frank, aku memintamu untuk melakukannya, adapun kualifikasi, tampaknya seseorang dengan sengaja menghancurkan susunan teleportasi di kota Yufeng untuk mencegah Li Feiyu kembali ke kota Songyue, saya kebetulan memiliki beberapa bukti di tangan saya. Oh, ada hal seperti itu. Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Tang Xin langsung berpura-pura bodoh dan berkata dengan dingin,
apakah kamu mengancamku? Menurutmu seberapa kredibel buktimu, dan akankah simpanan harta karun yang tak terhitung jumlahnya mempersulit aku karena sedikit buktimu? Yun Xiao mengulurkan dua jari tanpa tergesa-gesa dan berkata, kedua, apakah kamu tertarik dengan pengalaman Tang Jie di Tanah Iblis? Hati Tang Xin bergetar, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan dingin, apa hubungannya urusannya denganku? Apakah menurutmu aku harus khawatir tentang bagaimana kakak laki-lakiku yang tidak berguna mempermalukan dirinya sendiri di luar? Yun Xiao terkekeh dan berkata, Tang Xin, yang dikenal sebagai orang paling bijaksana di antara generasi muda di Serikat Pedagang, benar-benar reputasi yang tidak layak, saya pikir akan lebih mudah bagi orang pintar untuk berbicara, tetapi sepertinya saya telah menemukan orang yang salah, kamu tidak punya hak untuk bekerja sama denganku. Yun Xiao berdiri dan hendak pergi, tetapi wajah Tang Xin berubah dan dia berkata dengan marah, aku belum menyelesaikan kata-kataku, bagaimana aku bisa mengizinkanmu datang dan pergi sesuka kamu? Sosok Hidden Dragon bergerak, dan segera ki hitam mulai berputar-putar di sekitar paviliun mendengarkan wewangian, bangunan yang cerah dan cerah tiba-tiba menjadi dingin. Ekspresi Mo Xiaochuan berubah, dan ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya, dia sepertinya sangat takut pada naga yang tersembunyi, tulang tangan kanannya retak saat dia mengepalkan tinjunya, dan pedang ki yang kuat terpancar dari tangan kanannya. Tekanan pedang ki terpancar keluar dari gedung dan menekan ki hitam, fluktuasi energi spiritual yang sangat besar menyelimuti daerah itu, Tang Xin memandang Mo Xiaochuan dengan heran, dan baju besi samar-samar muncul di tubuhnya untuk melindunginya dari dampak pertempuran rahasia antara keduanya. Yun Xiao, bagaimanapun, tetap tenang dan tenang dalam fluktuasi energi roh yang sangat besar, Tang Xin, aku memiliki harapan yang terlalu tinggi padamu sebelumnya, jadi aku sangat kecewa sekarang, jika Anda masih sangat bodoh, maka Anda akan menjadi orang berikutnya yang tersingkir. Wajah Tang Xin sangat jelek, dan matanya berkedip-kedip seolah-olah dia sedang berjuang, dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada naga tersembunyi untuk berhenti dan menggertakkan giginya. Li Yun Xiao, aku sedikit kasar sekarang, bagaimana kalau saya meminta seseorang membuat teh yang lebih harum dan mari kita bicara lagi. Petik 2. Yun Xiao terkekeh dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, sebaiknya Anda tidak mengecewakan saya. Tang Xin tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di hatinya, ini adalah situasi yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun, dia selalu menjadi orang yang merencanakan melawan orang lain, tetapi dia tidak pernah direncanakan sampai mati oleh orang lain. Kata-kata Yun Xiao telah mengenai keraguan terbesar dan bahaya tersembunyi di hatinya, itulah yang terjadi pada Tang Jie selama perjalanannya ke hutan lagu yang lembut, dia tidak bisa menemukan apapun yang terjadi. Suasana yang berat berangsur-angsur mereda, dan sepanci mata air segera direbus lagi, daun teh yang harum secara bertahap diseduh, dan Yun Xiao meminumnya dengan sangat nyaman. Li Yun Xiao, kata Tang Xin dengan wajah muram, apa yang dialami Tang Jie di dataran iblis? Aku juga menemukan bahwa kamu juga berada di tanah iblis pada saat itu, dan kamu tampaknya telah mengalami seluruh prosesnya. Bukan apa-apa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ini mirip dengan rumor di luar, ini tentang kapal Nuh. Apa? Tang Xin terkejut, dan bahkan tubuh Hidden Dragon bergetar, mata yang berkedip di jubah hitam menunjukkan bahwa sangat sulit baginya untuk tenang. Wajah Tang Xin sangat jelek sehingga air akan menetes, dan dia berkata-kata demi kata, lalu kapal Nuh benar-benar muncul. Siapa yang memilikinya sekarang? Yun Xiao menyesap beberapa teguk teh perlahan sebelum dia meletakkan cangkir teh, penampilannya yang santai membuat Tang Xin ingin memotongnya dengan pisau. Tunggu, seseorang menguping, naga tersembunyi tiba-tiba berteriak. Lengannya yang kurus menunjuk keluar gedung, dan cahaya dingin memotong garis hitam di ruang itu dengan menakutkan memotong ruang ratusan meter jauhnya, ruang di sekitarnya runtuh menuju area isolasi, dan seluruh paviliun wewangian miring dalam sekejap. Dia telah menerima berita bahwa banyak eksekutif puncak Sina telah ditangkap, peringkat jajak pendapat mungkin tidak akan dirilis untuk sementara waktu, jika peringkat ditangguhkan karena ini, Tai akan menepati janjinya dan merilis 3 bab setiap hari bulan depan, bagaimanapun, dia menduduki peringkat kedua sebelum dia diskors juga, banyak orang khawatir bahwa, yang maha tinggi dari segala zaman, akan berada dalam masalah, tolong jangan khawatir,
negara ini menindak sastra pornografi dan cabul kali ini, The Supreme of All Ages panjangnya hampir 2 juta kata, tetapi karakter utamanya masih perawan, ini penuh dengan energi positif, integritas, dan kemampuan untuk menghukum kejahatan dan mewujudkan impian Cina bersama. Ledakan. Suara renyah bergema di udara saat perpecahan spasial Hidden Dragon diblokir, itu diikuti oleh suara mendengung yang konstan, seolah-olah semacam senjata tingkat yang mendalam telah diguncang oleh serangan itu terus mengeluarkan suara bergetar, yang sangat keras sehingga membuat telinga orang berdering. Di bagian depan celah hitam, sebuah benda muncul di ruang angkasa, itu bergetar terus-menerus, mata semua orang menyipit, itu adalah koin emas. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa koin emas adalah koin emas yang paling biasa dan nyata, bukan senjata tingkat yang dalam, untuk dapat menggunakan koin emas untuk memblokir serangan Hidden Dragon, jelas bahwa orang ini sangat kuat. Koin emas itu bengkok dan berdengung karena benturan. Lengan seorang pria muncul dari udara tipis, dan dengan 2 jari, dia meraih koin itu menghentikan gemetar koin, dan pria itu berkata, koin emas ini bisa membeli banyak telur teh, siapa yang akan memberi kompensasi kepada saya? Petik 2. Udara berputar dan bergoyang samar, dan 2 sosok melangkah keluar dari sana satu demi satu. Pria dengan koin emas di tangannya mengikuti di belakang, meratap sambil memegang koin emas. Paman ketiga, hentikan, jangan biarkan mereka menertawakan kami. Orang yang memimpin memiliki penampilan yang mengesankan saat dia menegur. Dia melihat dari kejauhan, mengabaikan Tang Xin dan mengarahkan pandangannya pada Yun Xiao, dengan tatapan provokatif, dia berkata dengan dingin, kita bertemu lagi, Li Yun Xiao. Murid Tang Xin menyusut dan dia menatap orang asing itu, dia terkejut dan berkata, seniman bela diri yang dihormati. Qian Wudi, dikatakan bahwa Anda memperoleh 7 buah dao alam konstelasi di dataran iblis, jadi itu benar, dan kamu benar-benar menerobos alam utama sekaligus. Perasaan suram Tang Xin diabaikan oleh Qian Wudi segera tersapu setelah melihat kultivasi pihak lain, dan matanya menunjukkan tatapan berat. Orang yang datang adalah Qian Wudi, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dia mendengus dan tertawa, itu semua berkat bantuan Li Yun Xiao, itu hanya masalah kecil. Tatapannya juga menjadi tajam saat dia berkata, tapi yang paling saya sesali adalah saya langsung mundur dari tanah iblis, jadi saya merindukan kelahiran kapal Nuh. Li Yun Xiao, aku juga sangat tertarik untuk mengetahui seperti apa situasinya saat itu. Kata-kata, kapal Nuh, sepertinya dipenuhi dengan sihir yang tak ada habisnya, membuat semua orang di paviliun wewangian terlihat serius dan gugup. Kamu masih berutang padaku 1,1 miliar batu primordial kelas medial, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika Anda ingin mendengar sebuah cerita, Anda harus membayar terlebih dahulu. Wajah Qian Wudi bersinar kesakitan, tetapi dia ingat bahwa dia telah mengandalkan buah dao dari 7 rasi bintang untuk memahami semua niat bela diri dari alam kerajaan bela diri, dengan akumulasi sejumlah besar harta karun alam, dia langsung mencapai puncak alam kerajaan bela diri, kemudian, para ahli di sekte telah bergabung untuk mencerahkannya dan membuka jalan ke alam kehormatan bela diri. Dalam hal ini, kontribusi Yun Xiao terhadap buah dao dari 7 rasi bintang sangat besar, dan 1,1 miliar batu primordial kelas menengah memang sepadan. Dengan mengingat hal itu, Qian Wudi tidak perlu pelit, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Yun Xiao, 1,1 miliar batu asal kelas menengah. Jejak kecemburuan melintas di mata Tang Xin dan dia mendengus, Saudara Wudi, 1,1 miliar batu primordial kelas menengah untuk buah dao 7 konstelasi, Anda benar-benar menjadi kaya. Qian Wudi mengabaikannya dan berkata dengan dingin kepada Yun Xiao, potong omong kosong, ada apa dengan kapal Nuh itu? Tang Xin ditolak dan diabaikan lagi, dia tiba-tiba merasa sangat malu dan cemberut, dan berkata dengan marah, Qian Wudi, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu telah maju ke kehormatan bela diri, kamu hanyalah kehormatan bela diri bintang 1, apalagi aku, bahkan kakak laki-lakiku yang tidak berguna bisa dengan mudah membunuhmu. Qian Wudi memandangnya dengan jijik, dia mengaku yang terbaik dalam siasat, tetapi di mata kami, dia hanya badut yang melompat dan orang jahat, hanya dengan terus-menerus meningkatkan kekuatannya sendiri dan menyerang menuju puncak dao bela diri adalah jalan yang benar yang tidak akan pernah berubah, pada titik ini, kamu jauh lebih buruk daripada Tang Jie.
Kamu pengecut. Kemarahan muncul di wajah Tang Xin, tetapi dia dengan paksa menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Bagus, bagus Qian Wudi, saya, Tang Xin, akan mengingat apa yang Anda katakan hari ini, Anda akan melihat konsekuensinya di masa depan." Cek, dengan ekspresi menghina di wajahnya, Qian Wudi mengabaikannya dan menoleh ke Ying Xiao, "Bicaralah, ceritakan semua yang Anda ketahui secara detail, secara detail." Yun Xiao tersenyum saat dia melihat keduanya berdebat, lalu berkata, "Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin tahu." Qian Wudi dan Tang Xin sama-sama mengerutkan kening, mereka tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi mereka mengangguk. "Bagus sekali." Yun Xiao bertepuk tangan dan tertawa, "Karena kalian semua membutuhkan bantuanku, itu akan mudah." Qian Wudi tercengang, wajahnya berubah menjadi hijau saat dia mencibir, "Aku tahu kamu tidak akan mudah diajak bicara, apa maksudmu aku butuh bantuanmu? Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini?" Saat kata-katanya menjadi dingin, suasana di paviliun menjadi tegang lagi, seolah-olah perkelahian akan pecah kapan saja. Yun Xiao menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wudi, Tuan Muda Tang Xin sama pemarahnya denganmu sekarang, mari kita duduk dan minum teh untuk mendinginkan, adapun apakah saya bisa meninggalkan tempat ini, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, sebaliknya, saya khawatir tentang situasi Tang Jie saat ini, kalian berdua adalah orang yang sangat ambisius, jadi jangan tersingkir tanpa sadar." Qian Wudi berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa yang kamu katakan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat apapun dariku, aku hanya bertanya padamu, apakah Tang Jie mendapatkan kapal Nuh?" Yun Xiao tampak tidak senang, dan teh di tangannya segera mendingin, "Saudara Wudi, sepertinya teman-teman kecil kita tidak bisa lagi bersenang-senang bersama, jangan bicara tentang masalah ini, selamat tinggal." Kamu bisa bermain dengan Tang Xin dengan trik ini, trik apapun tidak berguna di depanku." Qian Wudi menyebarkan kekuatan domainnya, dan dengan kilatan cahaya keemasan di tangannya, dia membentuk segel dan melemparkannya ke Yun Xiao. "Li Yun Xiao, aku juga sangat ingin tahu tentang level apa yang telah kamu capai, dan apakah kamu masih memenuhi syarat untuk melawanku." Serangan mendadak Qian Wudi menyebabkan situasi menjadi tegang. Namun, paman ketiganya di belakangnya masih bermain dengan koin emas melengkung, dari waktu ke waktu, dia akan memelototi Hidden Dragon, menyalahkannya karena menghancurkan koinnya sendiri. Sementara itu, Mo Xiaochuan berdiri dingin di udara, dia bahkan melangkah mundur untuk memberi mereka ruang untuk bergerak, selama pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri tidak bergerak, dia tidak perlu bergerak. Tang Xin bahkan lebih bersemangat untuk menonton pertunjukan, dia mundur ke samping dan mengamati dengan cermat, berharap untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari keduanya. Ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah, setenang biasanya, dia tidak peduli dengan segel Qian Wudi, dan dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengumpulkan angin dan awan untuk memblokir kekuatan segel. Murid Tang Xin menyempit, basis kultivasi Kaisar Bela Diri Bintang 1 Yun Xiao sebenarnya telah melampaui alam utama untuk menekan lawannya, yang sangat mengejutkannya, tidak hanya dia, bahkan paman ketiga, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan Hidden Dragon, tertarik dengan ini. Qian Wudi secara alami mengetahui kekuatan Yun Xiao, jadi dia tidak terkejut sama sekali, dia mendengus berat dan mengganti segel tangannya, di bawah kendalinya, cahaya keemasan mengembun menjadi sinar pedang dan memotong angin dan awan Yun Xiao palam. Yun Xiao masih tenang dan tenang, dia membuat beberapa gerakan aneh dengan tangannya dan dengan lembut mengepalkan dua jari untuk menangkap sinar pedang. Pada saat itu, wajah paman ketiga dan naga tersembunyi berubah drastis, kekuatan hukum langit dan bumi samar-samar mengalir di bawah kedua jari Yun Xiao, meskipun lemah, itu tidak bisa lepas dari mata mereka, dan mereka terkejut. Qian Wudi juga kaget, dia berpikir bahwa itu dia akan dapat menekan Yun Xiao setelah maju ke kehormatan bela diri, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu kekuatan domain tidak berpengaruh padanya, sebaliknya, kekuatan di antara kedua jari Yun Xiao membuat jantungnya berdebar-debar. "Mundur, sial!" Qian Wudi memarahi dengan suara rendah, dan sinar pedang langsung berubah menjadi tidak terlihat dan menghilang di bawah jari Yun Xiao. "Aku tidak menyangka bahwa kekuatanmu masih akan membuatku terkesan setelah kita berpisah di Gunung Meru." Secara alami, dia tidak dapat menekan lawannya dalam sekejap,
jadi tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Qian Wudi juga jelas bahwa kecuali dia menggunakan semua kartu trufnya, akan sangat sulit untuk menekan lawannya. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menekan lawannya jika dia menggunakan semua kekuatannya. Lebih penting lagi, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Jadi, bisakah kita berbicara dengan baik? Yun Xiao tertawa. Qian Wudi mengangguk dan melafalkan, kamu sudah membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi, katakan kepada kami, bagaimana Anda ingin memeras kami. Selama itu tidak terlalu keterlaluan, kami akan melakukan apa yang Anda inginkan. Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang sangat riang, tetapi juga membuat orang yang mendengarnya merasa sangat aneh, membuat orang mengerutkan kening. Yun Xiao berkata dengan senyum masam, Saudara Wudi, kamu tidak memiliki hati nurani, manfaat yang diberikan buah dao dari 7 rasi bintang kepada Anda jauh melebihi nilai yang telah Anda bayarkan, dan kali ini tidak terkecuali, informasi orang dalam yang saya tahu juga akan memberi Anda lebih banyak manfaat daripada apa yang telah Anda bayarkan. Melihat pertarungan telah berhenti, Tang Xin tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, dia menghela nafas dan berkata, mari kita terus terang, apakah Tuan Muda Yun suka berbicara omong kosong? Petik 2. Hehe, Yun Xiao terkekeh dan berkata, yah, kondisinya sangat sederhana, karena kamu sudah menyadari identitasku, kamu juga harus tahu sikapku, saya pasti akan melindungi perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi karena Anda telah mengumumkan identitas saya, perusahaan perdagangan Tianyuan sekarang berada di mata badai, kalian berdua harus membantuku menyelesaikan masalah ini. Tang Xin mengerutkan kening, itu adalah kesalahan Anda sendiri yang menyebabkan krisis perusahaan perdagangan Tianyuan saat ini, apa hubungannya dengan saya? Jangan gunakan ini untuk menyalahkan saya. Yun Xiao dengan lembut mengetuk meja dan berkata dengan senyum tipis, tidak lagi penting bagaimana krisis saat ini disebabkan, yang penting adalah bagaimana mengatasinya, inilah yang perlu Anda lakukan dengan imbalan informasi Tang Jie. Tidak mungkin. Qian Wudi dengan dingin meludahkan 3 kata ini dan mengejek, perusahaan perdagangan Tianyuan sekarang menghadapi balas dendam Paviliun Tianyi, dan memiliki persetujuan diam-diam dari banyak tokoh harta karun, yang hampir merupakan sikap dan sikap seluruh serikat pedagang. Jika kita muncul, seluruh serikat pedagang akan sepenuhnya terbagi menjadi 2 faksi yang berbeda, yang akan memperdalam konflik internal serikat pedagang, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Tai Yi mengucapkan beberapa patah kata lagi, beberapa teman mungkin penasaran mengapa penulis suka mempromosikan akun publik WeChat Tai Yi di akhir cerita, karena Tai Yi ditandatangani di bawah Tencent. Mereka akan meluncurkan WeChat Reading pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Pada saat itu, semua orang dapat membaca langsung di WeChat, dan pembaruan apapun akan didorong ke ponsel semua orang segera setelah diperbarui. Itu sangat kuat dan nyaman. Bersambung.